pada aksi nyata tersebut saya harus ditemani oleh rekan sejawat. Nah, hari ini saya memilih Ibu sebagai objek untuk pengamatan saya dalam hal observasi seperti sini sebagai rekan sejawat saya. Jadi bisa ya Ibu, tidak keberatan ya? Terima kasih Ibu. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Apa sih kegiatan Ibu hari ini? Sebelum kita mulai kita berbincang sedikit ya Ibu. Apa kesibukan Ibu hari ini? Ya, saya sebagai guru SD, saya biasanya kan saya ini lagi memegang kelas 1. Saya dipercaya memegang kelas 1. Jadi selain mengajar di kelas 1, saya juga membuka seperti bengkel kelas gitu kan. Jadi kalau anak-anak yang belum bisa membaca di kelas 1, saya adakan tambahan belajar di perpustakaan. Ada kesibukan lain Ibu selain mengajar di kelas yang hari ini sedang Ibu jalani? Alhamdulillah sedang proses dalam PPG Bu. Selamat ya Ibu, semoga selesai nanti sampai terbitnya kelulusan ya Ibu ya. Nah, pada kegiatan hari ini saya kan akan melakukan kegiatan praobservasi nih, di mana tujuan saya melakukan ini tuh untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran Ibu lakukan di kelas gitu ya. Melalui kesiapan dirinya, kemudian kepercayaan diri Ibu di depan kelas, kemudian media apa yang Ibu pakai di kelas, dan itu nanti akan kita bahas bersama Ibu ya. Boleh kan saya menyatakan beberapa pertanyaan ke Ibu? Baik, terima kasih Ibu. Nah, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama itu terkait dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira yang nanti saya bakal observasi ke Ibu, itu tujuan pembelajaran apa yang mau Ibu lakukan? Baik, saya di sini mengambil untuk pembelajaran matematika Bu ya. Kalau matematika di kelas 1 itu kan biasanya saya masih tahap berhitung masih dalam 1 sampai 10 mengenal angka. Jadi tujuan pembelajarannya adalah anak-anak mampu berhitung dari bilangan 1 sampai 10 dan anak-anak mampu menuliskannya. Seperti itu Ibu. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwasannya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu adalah anak-anak mampu untuk menulis ya Bu ya, dari 1 sampai 10 ya. Nah, selanjutnya dari tujuan yang sudah Ibu kemukakan tadi, adakah apa saja area pengembangan yang nantinya ingin Ibu kembangkan kepada siswa-siswa Ibu di kelas? Baik Ibu, kalau anak kelas 1 itu kan dia di mana anak masih masa transisi Bu ya. Masih masa transisi dari PAUD ataupun TK menuju ke SD. Jadi kita sebagai guru kelas 1 memang harus sesabar mungkin dalam menanggapi karakter yang alhamdulillah muridnya ada 22. Jadi 22 karakter yang berbeda harus saya bisa ambil kesimpulan untuk mengambil pembelajaran pada matematika tersebut sehingga anak mampu. Nah, pada pembelajaran matematika ini saya banyak menggunakan, yaitu saya kembangkan lagi dari bilangan 1 sampai 10 itu saya gunakan video pembelajaran, baik itu InFocus seperti itu. Jadi anak-anak yang tadinya masa transisi masih menangis, dengan adanya video tersebut maka dia langsung fokus, langsung tertarik, langsung fokus, itu apa kok TV-nya besar sekali, seperti itu. Ada juga yang anak-anak yang tadinya masih malas belajar, masih memegang pensil, yang tadinya kan TK itu bermain sambil belajar, kalau sekarang kan belajar sambil bermain gitu. Jadi dengan adanya kita adakan games ataupun tadi yang video, terutama saya video dulu lah yang saya kembangkan gitu kan. Jadi anak-anak juga tertarik, oh yang menangis tadi tidak jadi menangis melihat dia kok bolanya besar ya, bolanya 2 tapi dia besar, seperti itu. Contohnya itu. Berarti dari yang sudah dijelaskan tadi, Ibu ingin mengembangkan keterampilan anak-anak melalui tampilan video yang disajikan ya, sehingga anak-anak itu tertarik ya, dan berminat untuk belajar ya. Dengan baik Ibu, selanjutnya harapan
ibu nih dari kegiatan pembelajaran yang akan ibu lakukan nanti kepada anak-anak? Harapan saya anak-anak yang saya didik itu dia mampu, dia bisa berhitung 1 sampai 10, kemudian setiap saya bilang itu angka berapa dia langsung cepat menjawabnya, cepat dia mengenal angka-angka. Jadi saya juga merasa saya mampu, saya bisa dalam melaksanakan pembelajaran matematika yang saya ajarkan. Baik, selain harapan tadi, kira-kira ada nggak model pembelajaran khusus yang ibu ajarkan ke anak? Ada model pembelajarannya itu yang biasanya basic learning gitu ya ibu ya. Jadi ketika anak itu ada memecahkan suatu masalah gitu kan, anak-anak kan kadang berhitung aja dia susah gitu. Jadi dia tahu bola tapi dia menghitungnya tidak bisa. Maka ada juga saya seperti tadi saya ambil games seperti itu kan. Kita hitung bolanya tadi, kita lempar ke keranjang tadi. Kemudian kita ini bolanya yang masuk keranjang berapa? Misalnya 1, kita buat angka 1 seperti itu. Nah, berarti ibu ingin menerapkan problem based learning ya, berdasarkan permasalahan yang dimiliki oleh anak ya, untuk kemudian ibu kembangkan, ibu sesuaikan ya bu ya dengan metode pembelajaran ibu. Adakah strategi nih yang bagi ibu tuh, nah saya butuh strategi ini, sepertinya strategi ini mampu nih untuk meningkatkan kembali minat anak dalam belajar? Ada bu? Ada. Kalau strategi mungkin kita sebagai guru, kalau satu pembelajaran ini 22 siswa 10 yang bisa, kemudian 12 yang belum bisa, maka kita ganti gitu kan bukan biar dia itu bisa meresap atau daya ingatnya itu kan bisa menangkap pembelajaran untuk hari ini. Kalau strategi yang saya lakukan yang pertama tadi seperti games, kemudian yang kedua juga saya menggunakan LKPD itu juga untuk melatih menulis anak-anak. Kemudian ketika dalam pembelajaran tentunya saya menggunakan metode ceramah. Kemudian itu saya juga strategi saya sebagai guru, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya gitu. Jadi sebelum saya menangani anak, ini anak kenapa masih menangis terus, maka saya kolaborasi, saya minta nasihat dari teman-teman saya bagaimana cara menanggapi, terutama guru senior seperti itu. Baik ibu, tadi sudah ibu jelaskan dengan sangat lengkap. Nah ini yang terakhir nih untuk asesmen nih atau penilaian. Kira-kira ibu menggunakan penilaian seperti apa untuk bisa mengetahui anak sudah mampu, anak sudah menguasai? Itu ibu menggunakan apakah menggunakan penilaian tes tertulis atau malah menggunakan tes secara lisan? Saya biasanya kalau saat pembelajaran setelah saya melakukan umpan balik pada anak, saya menggunakan tes lisan seperti itu. Seperti saya memegang spidol ini, saya bilang coba Fadil maju ke depan untuk menguji keberaniannya. Saya suruh maju ke depan, coba tuliskan angka 2. Jika dia mampu, berarti dia sudah bisa, sudah paham. Itulah cara tes lisannya. Kemudian tes tertulisnya saya bagi lembar LKPD seperti itu. Baik ibu, saya rasa sudah cukup ya pertanyaan saya untuk kegiatan observasi ini. Jadi nanti kita langsung ke kegiatan observasinya ya ibu ya, di kelas ya ibu ya. Kelas 1 ya? Iya, kelas 1. Nah itu jam berapa bu nanti kita masuk kelas 1 ini? Biasa kan kalau di hari Rabu itu kan jam pertamanya olahraga gitu. Jadi kalau bisa selesai istirahat sekitar jam-jam 9:15. Oke baik ibu. Nanti kita ketemu lagi ya bu ya di ruang observasi di kelas ibu. Saya sebagai observernya dan saya akan mengobservasi ibu. Baik ibu, terima kasih atas waktunya yang telah ibu berikan kepada saya sudi untuk diobservasi. Nanti kita ketemu lagi. Semoga apa yang ibu lakukan hari ini semuanya mendapatkan kelancaran ya ibu ya. Nah nanti setelah observasi itu nanti ada kegiatan pasca observasi. Jadi demikian dulu ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sih perubahannya seperti itu Bu ya. Nah, selain itu saya juga mau ngobrol sedikit nih tentang kegiatan pembelajaran Ibu di kelas 1 kemarin ya. Jadi nanti sebelum saya menyampaikan sedikit catatannya kemarin, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Yang pertama Ibu, gimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin yang saya observasi? Dari hasil pembelajaran yang kemarin gitu, pertama kita harus ini ya Bu, senang gitu Bu ya, karena kan kita setiap hari berinteraksi dengan anak-anak gitu. Jadi pembelajarannya itu harus memang menyenangkan Ya. Terus gimana perasaan Ibu waktu ada saya sebagai supervisor tuh di kelas Ibu? Kalau saya gini Bu ya, kalau misalnya kita kan sudah sebagai guru sudah terbiasa nanti disupervisi gitu ya. Jadi ya saya mungkin kalau dibilang grogi tidak Ibu gitu, karena kan memang ini kan tentang teman sejawat yang duduk observasi kita, beda lagi dengan pengawas. Jadi hati saya ya merasa biasa saja, tapi senang gitu, karena kan saya juga ada ilmu dari Ibu gitu kan. Misalnya saya ada kekurangan selalu nasihati dengan Ibu, ada masukan-masukan tentang kolaborasi dalam pembelajaran. Baik, tadi Ibu bilang Ibu agak sedikit grogi ya. Iya. Jadi Bu, bisakah Ibu ceritakan kembali nih bagaimana proses pembelajaran kemarin? Kalau pembelajaran itu saya kan sekarang diamanahkan untuk menjadi wali kelas 1. Saya di kelas 1A, di mana masa transisi dari PAUD ataupun TK menuju ke SD, yang biasanya anak-anak itu belajarnya bermain sambil belajar. Tapi kalau kelas 1 ini kan kita ambil polanya itu berbeda, harus dengan belajar diikuti dengan bermain. Jadi belajarnya sambil bermain, jadi belajarnya itu harus menyenangkan. Banyak sekali permasalahan di awal-awalnya ketika saya memegang kelas 1. Yang namanya anak-anak transisi dari PAUD ke SD itu, yang pertama banyak sekali yang menangis, tidak mau jauh dari orang tuanya. Kemudian karena gurunya berbeda, mereka tidak mau belajar. Teman berbeda juga tidak mau sosialisasi gitu dengan teman-temannya. Ini bukan teman saya yang di TK, jadi dia merasa diam, tidak mau bermain. Tapi semua permasalahan itu kita ada strateginya seperti itu. Iya, baik. Berarti untuk mengenali anak-anak ini Bu Nila punya strategi tersendiri ya. Iya. Dimana anak-anak tadi yang sebelumnya nggak menyangka ya punya teman baru, lingkungan baru ya. Iya. Jadi Ibu harus ekstra dong ya, membawa anak ini kepada lingkungan sekolah yang hari ini suasananya itu baru ya Bu ya. Ya. Jadi Bu, saya kemarin di kelas Ibu juga sudah melihat proses pembelajaran Ibu lakukan itu sudah aktif dan sudah menyenangkan ke anak-anak. Apa masih adakah bagi Ibu ini kendala atau halangan yang membuat Ibu itu kadang-kadang namanya emosi anak Bu ya, dia menurun, nanti moodnya bagus, nggak ada nggak kendala seperti itu yang membuat Ibu itu harus mempersiapkan strategi lain? Kalau saya jumlah muridnya 22, jadi kan 22 karakter yang berbeda dalam satu kelas itu ya Ibu ya. Jadi memang kendala-kendala selalu ada gitu. Yang tadinya anak tidak mau belajar, ada sekarang tingkat kemajuannya menjadi mau belajar. Tapi permasalahan yang sekarang ini adalah anak-anak itu dalam membaca. Sekarang kan kita dituntut
tujuan orang tua ya, tapi bukan dengan kata-kata sebutan les ya Bu ya, karena memang kita berarti Ibu merasa itu jam yang sudah diberikan di sekolah ini kan, karena 1 jam 30 menit ya, nah itu masih cukup kurang ya Bu ya? Kalau kita bilang memang cukup kurang, tapi kan dengan bantuan orang tua di rumah, anak juga pasti diajarkan, dididik dengan orang tuanya. Bukan peran guru saja yang ada, peran orang tua juga sangat penting. Saya menyebutnya itu bengkel kelas, gitu. Bengkel kelas, persetujuan dari kepala sekolah juga. Jadi jangan orang tua menyalahkan nanti kenapa anak saya ini dipulangkannya lebih lama, apa selalu ada sanksi di sekolah ini. Harus saya kasih pengertian dulu kenapa anaknya bisa pulang telat seperti itu. Selain dari permasalahan yang barusan Ibu sampaikan Ya. dari masalah anak-anak harus beradaptasi, cara Ibu mengatasinya, kemudian Ibu membutuhkan waktu lebih untuk mengajarkan mereka, kemudian Ibu menambahkan strategi bengkel pas atas tujuan pas sekolah, ada nggak tantangan lain yang ini bagi saya ini perlu lagi saya lakukan? Iya, kalau tantangan memang ya, kalau siswa itu tidak berhasil berarti gurunya yang tidak berhasil, bukan gitu. Jadi saya semaksimal mungkin di 1 semester anak harus bisa membaca. Target saya seperti itu. Jadi ketika ujian sematik nanti anak-anak sudah bisa membaca, paham tentang literasi. Sekarang kan kita galakkan literasi dan numerasi, tapi kalau misalnya anak kelas 1 literasinya memang harus ditekankan gitu. Pernah nggak Ibu atau ada keinginan nggak Ibu mencoba menggunakan media-media lain yang mungkin membuat anak-anak ini menjadi tertarik lagi? Misal nih, kita kan di sekolah ini kan tersedia aset nih, aset fokus nih, ada nggak Ibu coba ke anak-anak itu menggunakan media tersebut di kelas, misalnya membagikan anak-anak untuk belajar nyanyi selain ini ya, untuk membaca atau mengenal angka? Ya, kalau media pembelajaran memang saya gunakan yang pertama Infokus sesuai dengan pembelajarannya Bu ya. Seperti ini saya ambil matematika. Itu ada Infokusnya berbentuk kan berhitung 1 sampai 10 gitu kan. Jadi saya ambil gambarnya itu melalui Infokus. Ada suara-suaranya, ada gambarnya, ada angkanya. Jadi anak juga menjadi lebih tertarik dalam belajar. Kemudian selain itu saya menggunakan ice breaking supaya anak-anak itu tidak jenuh. Selain kita sudah belajar pasti ada nyanyian-nyanyian, ada gerakan-gerakan. Jadi anak-anak itu tidak jenuh, tidak merasa bosan dalam pembelajaran. Fokus tetap saya gunakan. Berarti Bu, untuk kelas Ibu sebenarnya Ibu merasa Ibu sudah bisa nih ya menghadapi hambatan-hambatan yang bakalan terjadi atau yang sudah terjadi sebelumnya ya. Iya. Nah, kira-kira ini Ibu sudah menemukan solusi tersendiri ya. Iya. Nah, jadi dengan dukungan daripada kepala sekolah, orang tua murid, kemudian media yang disediakan sekolah itu sudah cukup ya membuat Ibu untuk mengatasi masalah di kelas Ibu ya. Nah, kedepannya apakah ada program lain atau rencana lain yang Ibu anggap sebagai solusi tambahan ke Ibu selain untuk anak-anak ini mampu di semester awal tuh sudah bisa membaca gitu? Ada nggak target lain yang Ibu dapatkan? Kalau target kita selalu ada gitu ya. Cuman kan gini, terkadang kan orang tua itu ada yang kurang mendukung, ada yang tidak mendukung. Apalagi sekarang pekerjaannya orang tua itu tidak ada yang tidak lulus sekolah SD, ada Ibu. Jadi mereka juga kurang paham dalam pembelajaran anaknya. Kalau saya kasih latihan untuk di rumah, kadang ada yang tidak siap, itu tidak selesai. Jadi padahal itu bukan PR yang harus gimana, itu hanya ulangan nih tadi siang. Makanya saya gunakan kolaborasi dengan dengan teman sejawat gitu. Bagaimana solusinya? Seperti itu yang pertama. Yang kedua, kolaborasi dengan orang tua. Saya menggunakan via WhatsApp. Jika anak-anaknya tadi pembelajarannya ini loh, selalu saya fotokan Bu. Jalannya seperti ini. Jadi nanti di rumah tetap harus diajarkan seperti apa yang saya ajarkan. Kemudian
sesuai ya, sudah ada hasilnya ya Bu ya. Nah jadi apakah rencana yang tadi Ibu sudah Ibu sampaikan, sudah dapat juga tindak lanjutnya, itu akan Ibu lakukan di kedepannya lagi? Tetap akan digunakan program itu karena sudah ada hasilnya. Baik Ibu, sangat luar biasa. Hari ini saya sudah melihat beberapa catatan yang sudah Ibu lakukan dan itu juga sudah menyampaikan tujuan dari melaksanakan kegiatan ini Ibu selama di kelas. Saya juga sudah melihat bahwasanya anak-anak di kelas juga sudah aktif, sudah keadaan kelas sudah menyenangkan. Ibu membawa anak-anak itu interaktif ya. Nah proses pelajaran juga sudah berjalan dengan baik dan Ibu juga sudah menemukan solusi strategi ya dalam meningkatkan lagi kemampuan anak-anak supaya anak-anak itu tetap semangat. Baik Ibu, terima kasih sudah saya bersedia memberikan waktunya dari percakapan pra-observasi, kemudian saya sudah melakukan proses observasi di kelas Ibu. Hari ini juga saya sudah mulai melakukan pasca observasi untuk menanyakan kembali bagaimana pengalaman Ibu, proses perkembangan apa yang sudah berjalan ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya, karena bagi saya hari ini sudah menjadi guru yang baik dengan memaksimalkan potensi peserta didik. Baik Bu, saya rasa sudah cukup pertanyaan dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih sudah membersamai saya untuk melakukan kegiatan seperti siang akademik untuk kebutuhan modul saya. Terima kasih juga waktunya. Jadi saya harap kedepannya apa yang diprogramkan dapat berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.